Sinteyong puas dengan performa timnas Indonesia yang melaju ke Piala Dunia. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan terus mendorong upaya gencatan senjata di Gaza. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima pengajuan perlindungan dari 10 saksi kasus Vina Cirebon. Proyek Beach Club Gunung Kidul tak taat aturan hukum. Artis Raffi Ahmad mundur dari proyek tersebut. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Hai, selamat pagi Anda. Luar biasa. Yang baru saja berlibur, luar biasa. Udah dibawa buku Yang baru tips aja aku. pulang dari promnet ya pasti. Iya kan Anda pasangan aku hari ini ya kan. Langsung ku gandeng. Gimana liburannya luar biasa kan? Luar biasa banget Yes. liburan di Surabaya dan ternyata Simpo TV Makin di panas. Surabaya terang banget. Seterang jernih apa tuh? banget, gitu kan. Dan setiap pagi aku selalu pantau kamu Fes dari Surabaya. Pantesan Jadi buat aku pemirsa merasa mungkin ya. terpantau dari kemarin ya. Untuk Happy daerah-daerahnya banget. belum bisa menerima siaran kita, boleh langsung teks aja @Simpo TV supaya kita Betul. bisa lebih dekat dan memperluas Lebih dekat jaringan dengan siaran Anda kita. semua di rumah seperti itu ya. Betul banget. Bukan hanya Wira Anantai baru saja berbahagia karena habis liburan, timnas Indonesia juga berbahagia Iya dong. karena baru saja bisa mengalahkan Filipina. Luar biasa ya 2-0 dan harapannya dengan adanya kenaikan klasmen Betul. yang sudah masuk nantinya di Liga-liga. Piala Dunia tahun 2026 ya. 2026 ini nantinya akan membuat Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Oke, pemirsa ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkap. Ya pemirsa, dari Berita beberapa daerah ya yang juga menjadi sorotan adalah tentang bagaimana pada akhirnya Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi hasil akhir pertandingan yang juga Betul. rame, bukan hanya rame di sosial media Tapi tapi juga ramai rame di banget. warkop-warkop Fest. Iya loh, kemarin ya kalau kita lihat tuh banyak banget warkop bukan hanya di Jakarta tapi di beberapa daerah mulai dari Surabaya, di Bali, di Makassar itu menantikan pertandingan Timnas. dari Indonesia dan juga Filipina ini. Ini ada kabar juga dari Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi hasil akhir pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Selain itu, kemenangan Indonesia atas Filipina mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi dan bersyukur karena timnas mampu meraih level lebih tinggi. Saat ditanya siapa sosok pemain yang menjadi man of the match, timnas Indonesia saat melawan Filipina, Jokowi menyebut semuanya baik. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Filipina dalam pertandingan di Stadion Utama GBK pada Selasa malam. Kemenangan tim asuhan pelatih Sinteyong dipastikan lewat gol dari Tom Haye pada menit ke-32 dan gol tambahan dari Rizky Ridho di menit 56. Dengan hasil ini, Indonesia meraih poin penuh untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Filipina dengan membuat video vlog atau vlog ya di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta kemarin. Dan vlog presiden itu diunggah di akun Instagram resmi @jokowi.
Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Filipina 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Joko Widodo pun turut menjadi saksi atas kemenangan tersebut. Usai pertandingan, Presiden Jokowi mengabadikan momen dengan membuat vlog bersama dengan para supporter Timnas Indonesia. Presiden juga mengarahkan kamera handphone miliknya ke penonton yang melambaikan tangan dan menyambut dengan meriah. Vlog Presiden Jokowi itu diunggah di akun Instagram resminya @jokowi pada Selasa 11 Juni 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selamat Timnas Indonesia. Akhirnya penantian panjang bisa menang juga. Kemarin ada Persib, penantian 10 tahun akhirnya bisa juara juga, bisa Bandung bisa membiru seperti itu ya. Dan sekarang di Jakarta memerah karena Timnas Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Filipina seperti itu. Luar biasa ya kan lipstiknya Festi deh hari ini pokoknya. Tapi yang jelas ya, ini bukan hanya Timnas Indonesia aja yang berbangga. Kita pun sebagai pendukung supporter Timnas Indonesia kita juga berbangga hati karena setelah penantian yang cukup panjang ini akhirnya setelah kemarin Timnas kita sempat juga gagal atau gugur ya seperti itu ya, tapi ini kita bisa balas dendam lah ya. Kita bisa menumbangkan Filipina. Langsung melezat gitu masuk gitu kualifikasi, ya. Oke? Luar biasa. Ya pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam kemarin. Tantangan yang semakin berat membuat pelatih Sinteyong berupaya untuk meningkatkan penampilan pemain depan untuk bersaing dengan negara kuat sepak bola di Asia mulai September mendatang. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 usai taklukan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Skuad Garuda mengontrol jalannya laga sejak kick-off. Namun kondisi lapangan yang basah usai diguyur hujan menyulitkan aliran bola. Pada menit ke-32, Timnas unggul. Sepakan terukur jenderal lapangan tengah Timnas, Tom Haye, sukses menjebol gawang Filipina yang dikawal kiper Kevin Mendoza. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, The Ascals baru mulai menekan. Namun dapat diredam barisan lini belakang Timnas yang dikawal bek Venezia Jai Itses. Justru skuad Garuda mampu gandakan keunggulan menit ke-56. Kali ini lewat tandukan Rizky Ridho memanfaatkan umpan Nathan. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga wasit meniup peluit akhir. Indonesia 2 dan Vietnam 0. Diwawancari usai pertandingan, pelatih Sinteyong mengaku cukup puas dengan hasil ini. Kemenangan ini juga mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menghadapi lawan berat nanti, pelatih asal Korea Selatan ini mencoba meningkatkan penampilan para pemain depannya untuk mencetak gol. Di sisi lain, kemenangan ini juga bisa meningkatkan percaya diri pemain untuk bisa bersaing dengan negara lainnya dalam kualifikasi mendatang. 네, 오늘 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않을까. 2차에서 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 하도록 하겠습니다. 힘든 부분이 많고 우리보다 다 배로 좋은 팀들이 월드컵을 3차에 진출했기 때문에 우리가 가장 최약체지만 그래도 꿈은 포기하지 않는다 그 생각하고 열심히 도전할 것입니다. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 공부를 해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. That we go to the next round. I think the last ones from the games against Vietnam also you see a little bit of change in the dynamics in the team. We're getting stronger. You really feel that we are doing it together as a team, and I think it's really important that we believe that we can achieve these results. And everything starts with the belief first, and then I think you become stronger and stronger. And I think as a team we can be really proud of the last months, the results we had. So of course we are really happy we go through, and it doesn't stop here. So I think we believe in each other, and
in the possibilities we have. So also in the next round we want to show who we are. And I think, for example, we showed against Iraq we didn't reward ourselves, but I think we already sent the message that we're stronger than that we were. And honestly, I'm looking really forward to the next group, the teams, and it's a challenge, but I like challenges, so that's a good thing. Kemenangan ini cukup mengantarkan Indonesia lolos ke putaran 3 setelah menempati urutan 2 klasemen akhir grup F dengan 10 poin. Praktis apapun hasil laga Vietnam kontra Irak tidak akan berpengaruh lagi. Kemenangan ini juga sekaligus meloloskan Indonesia ke babak utama Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dari Jakarta, Dio Melau, Simpo TV melaporkan. Tentunya dengan pelatih dari timnas Indonesia juga kan mengapresiasi kinerja atau para pemain sepak bola kemarin yang sangat luar biasa. Kalau bisa kita melihat dari perumpamaan atau tuturan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa semuanya pemain yang terbaik. Kalau misalnya siapa sih favoritnya? Kayaknya kita berdua favoritnya Pak Jokowi ya. Tapi juga ini bukan hanya berkah untuk tim nasional juga, tetapi juga Coach Sintayong sendiri yang juga sekarang itu sudah merambah ke dunia entertainment, menjadi bintang iklan salah satu kopi instan. Congrats loh banyak ya sekali untuk hikmahnya pencapaian ya di balik itu semua ya. Mau sehat minum gitu. Ada iklannya kayak begitu kalau pagi-pagi. Oke, kalau tadi ada berita tentang olahraga, tentang sepak bola Indonesia yang pada akhirnya masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini ada kabar dari Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Iriana melakukan kunjungan ke Posyandu Wijayakusuma, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Juni 2024. Dan hal ini dilakukan untuk meninjau langsung kegiatan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Gerakan yang dilakukan serentak pada bulan Juni ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Jokowi langsung meninjau kegiatan yang tengah dilakukan di Posyandu tersebut, meliputi pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran berat badan, serta tinggi badan, pencatatan, dan juga penyuluhan kesehatan. Ada tambahan 2 meja khusus di Posyandu tersebut, yaitu untuk pencegahan stunting dan ketahanan keluarga yang menunjukkan inovasi lokal dalam menghadapi masalah stunting. Kegiatan ini melibatkan proses yang terpadu mulai dari pendaftaran hingga penyuluhan dengan tujuan mengoptimalkan pencegahan stunting. Kegiatan di Posyandu Wijayakusuma sendiri menyasar sedikitnya 105 bayi dan balita, calon pengantin, dan sejumlah ibu hamil. Meira berharap dengan adanya gerakan serentak ini, angka prevalensi stunting di tanah air bisa diturunkan secara signifikan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau tadi ada di Bogor, Betul. ya Festi, kita geser ke Tangerang. Ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tengah. Ini melakukan intervensi serentak pencegahan stunting dalam gerakan serentak untuk anak Tangerang sehat dan cerdas atau Gertak Tangkas. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang digelar selama bulan Juni 2024. Sejak tanggal 1 Juni 2024, Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah melakukan intervensi pencegahan anak stunting di Kota Tangerang melalui program gerakan serentak untuk anak Tangerang sehat dan cerdas atau Gertak Tangkas. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 1097 posyandu yang tersebar di 104 kelurahan dan 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Selain pencegahan anak stunting, program ini juga sekaligus sebagai langkah screening anak terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Program ini pun ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI guna melakukan evaluasi dan juga monitoring. Pelaksanaan Harian Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Mugia Wardani mengatakan ada 3 posyandu yang ditinjau langsung oleh pihak Kemenko PMK, yakni salah satunya di Posyandu Anggrek 6 yang berada di Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang. Guna melakukan pengecekan jalannya posyandu dan memberikan pengarahan kepada para kader posyandu. Tepatan dengan program khusus dari Pemerintah Kota Tangerang bahwa selama bulan Juni ini Kota Tangerang melaksanakan Gertak Tangkas. Ini sebenarnya salah satu kegiatannya atau agendanya ini untuk melakukan screening kepada balita, pengukuran, kemudian juga ditambah ada pelayanan untuk screening TB pada anak balita. Ini tujuannya supaya anak-anak di Kota Tangerang ini menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kuat. Sebenarnya seperti itu. Dan mudah-mudahan Gertak Tangkas selama bulan Juni ini
bisa dilakukan dan anak-anak di seluruh Kota Tangerang ini dapat dilakukan pengukuran, kemudian dapat dicek perkembangannya secara kontinu. Jadi tidak hanya nanti di bulan Juni, nanti setiap bulan juga akan terus dilakukan. Ada 3 ya, yang satu di Posyandu Anggrek Rosalina di Cibodasari, terus yang kedua di Cipondoh Posyandu Anggrek, dan satu lagi di Karawaci Baru Posyandu Melati seperti itu. Dan alhamdulillah pada agenda sampai dengan siang ini seluruh tim sudah hadir. Totalnya ada 3 tim, masing-masing berkunjung ke setiap tim itu masing-masing satu posyandu. Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promisi Kesehatan Kemenko PMK, Naila Fauziatin, menyampaikan kedatangannya untuk melihat pelaksanaan pemantauan dan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Tangerang. Selain itu, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi para petugas kesehatan dan kader di posyandu. Jadi kegiatan ini adalah pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, termasuk Kota Tangerang ini adalah salah satu provinsi Banten yang akan dikunjungi dari Kemenko PMK. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini untuk melihat pelaksanaan pemantauan dan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu Anggrek 6 di Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang. Nah, setelah kita melihat pelaksanaan, kita akan tahu bagaimana pelaksanaan di posyandu itu sendiri, mulai dari pendaftaran, dari pengukuran, kemudian dari hasilnya gimana. Setelah hasilnya gimana, kita akan mengevaluasi apa kira-kira yang perlu ditambahkan, apa yang perlu kurang, masukan dari kami maupun masukan untuk pusat. Evaluasinya seperti apa, Bu? Kalau evaluasi sendiri tadi dari SOP pengukuran itu ya. Jadi kita sudah sampaikan juga ke Dinas Kesehatan ataupun ke kader dan TPG yang ada untuk dilakukan terus-menerus pelatihan kader untuk refreshing secara terus-menerus supaya kader itu tetap ilmunya itu tuh terupdate gitu. Bagaimana yang seharusnya saat pengukuran, misalnya kayak menggunakan baju minim untuk balita atau bayinya, kemudian melepas diapers, melepas kaos kaki ketika pengukuran itu supaya hasilnya valid gitu. Jadi kan nanti angkanya hasilnya itu valid ya ketika itu dilakukan. Kemenko PMK maupun 19 kementerian lainnya supaya pencegahan stunting itu masif dilakukan dan tidak lahir stunting baru. Makanya kita ingin mengetahui data itu terupdate. Dinkes Kota Tangerang berharap kegiatan seperti ini akan terus mendapatkan dukungan baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat guna penanganan TBC maupun penanganan stunting. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Luar biasa ya dari Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan-kunjungan kerja yang sangat positif. Yang pertama tadi ada di Bogor yang melakukan untuk melihat bagaimana kinerja di sana untuk mencegah stunting yang ada di Bogor, Jawa Barat seperti itu ya, dan beralih juga bergeser ke Tangerang. Karena kalau misalnya kita melihat memang pada kemarin saat itu 2023 juga angka stunting di Indonesia ini sangat tinggi seperti itu, dan mudah-mudahan di 2024 ini angka stunting ini bisa mulai berkurang atau menurun. Tapi mungkin harapannya bukan hanya di Bogor dan juga Tangerang Tengah doang Tapi sih. di seluruh Indonesia. Tapi di seluruh Indonesia. Karena kita berharapnya kan sekali lagi di 2045 kan ini kita menuju Indonesia emas. Ada bonus demografi emas juga. Dan brilian gak sih? Apa? Brilian. Wow, saya juga mau kalau begitu. Nah, untuk menuju ke sana ini yang pasti diperlukan SDM yang berkualitas. Dan semoga saja ini juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden terpilih kita Prabowo Subianto dalam gerakannya begitu ya. Dalam programnya. Dalam programnya gerakan makan bergizi. Makan siang bergizi. Yang harapannya juga bisa menjangkau seluruh anak-anak Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Oke, dari ngomongin tentang stunting pemirsa, ini ada kabar dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Muhadjir menyampaikan pemerintah berkomitmen dalam upaya percepatan penanggulangan TBC. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menghadiri rapat koordinasi penanggulangan tuberkulosis atau TBC di kantor Kemendagri pada Senin 10 Juni 2024. Muhadjir menjelaskan dampak dari TBC bersifat multidimensi, tidak hanya pada kesehatan namun juga secara psikologi, sosial, dan ekonomi.
Muhadjir menyampaikan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam upaya percepatan penanggulangan TBC. Menurutnya, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar penanggulangan TBC disegerakan secara besar-besaran. Presiden berkomitmen tinggi dalam upaya percepatan penanggulangan TBC ini. Beliau telah memberikan arahan pada Ratas Juli 2023 agar penanggulangan TBC digerakkan secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19. Acara itu turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tadi ada stunting ya, kalau misalnya kita melihat memang kasus kesehatan di Indonesia ini mungkin banyak sekali menurun, banyak sekali kalau misalnya kita rangkum sepekan atau sebulan yang lalu gitu ya Wira dan juga pemirsa, angka DBD yang semakin naik, yang selalu banyak sekali kasus-kasus anak yang terkena DBD, bukan hanya anak-anak tapi juga anak-anak dewasa, ibu-ibu bahkan bapak-bapak pun pernah yang terkena DBD seperti itu. Saat juga ada stunting dan ini ada juga TBC, karena kalau kita misalnya melihat Menteri Kesehatan dan juga Muhadjir Effendi gitu ya melakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk bagaimana caranya penanggulangan TBC seperti itu, dan mudah-mudahan dengan adanya penanggulangan ini penyakit-penyakit di Indonesia seperti salah satunya adalah TBC ini bisa cepat terselesaikan seperti itu. Perlulah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lebih tepatnya ya. Prevalensi itu juga penting dilakukan agar kita semua bebas terhindar dari TBC. Pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan menyapa pagi balik setelah satu ini, tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Semoga pagi Anda selalu menyenangkan. Ceria, jangan lupa semangat. sarapan untuk Anda yang belum sarapan atau Jangan mungkin bagi Anda yang ada di Indonesia Timur udah di kantor atau lagi di jalan sambil nonton kita via YouTube, tetap hati-hati dalam perjalanan Anda. Nah, Versi dan juga pemirsa, ini ada kabar dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan untuk pengungsi Palestina. Kedua, Indonesia akan mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit serta berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Ketiga, Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih serta kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Meski Indonesia bersedia mendukung dan berkontribusi pada upaya ini, Prabowo mengatakan jika penyelesaian atas konflik adalah solusi dua negara. Dalam acara International Institute for Strategic Shangri-La Dialog di Singapura, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian serta mendukung gencatan senjata segera. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Vesti dan juga pemirsa, ada kabar juga dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga sekaligus Presiden terpilih tadi ya, Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan kedaulatan Palestina. Dan hal itu disampaikan Prabowo dalam KTT Tanggap Darurat Gaza yang bertajuk Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Yordania.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi tanggap darurat Gaza bertajuk Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza yang digelar di Amman, Yordania pada Selasa kemarin. Prabowo mengapresiasi langkah Yordania, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menginisiasi terselenggaranya konferensi tingkat tinggi untuk Gaza. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti negara-negara yang menganggap dirinya mereka sebagai bangsa yang modern, beradab tetapi dapat melakukan tindak kejahatan, serta pelanggaran hukum humaniter internasional. Sebagai masyarakat internasional, Prabowo mengatakan Indonesia turut mendukung sejumlah langkah strategis menuju terciptanya perdamaian, termasuk proposal gencatan senjata, salah satunya yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Indonesia juga siap berkontribusi pada semua upaya yang menuju kepada gencatan senjata di Gaza dan mengambil peran usai gencatan senjata terlaksana. Pada kegiatan KTT, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi untuk mewujudkan gencatan senjata dan meyakini bahwa solusi dua negara merupakan solusi akhir atas konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, ini sangat bagus sekali ya Wira dan juga pemirsa kalau misalnya kita melihat amanah dari Presiden RI Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT dan juga untuk melakukan beberapa kunjungan kerja, salah satunya di Yordania seperti itu, sempat juga di Singapura gitu ya. Dan ini Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan kerja ke Yordania ini untuk memberikan dukungan atau galangan dukungan kepada Palestina di Gaza seperti itu ya, karena kalau misalnya kita melihat gencatan senjata ini kan belum sempat dilakukan seperti itu, dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa berakhir perang antara Israel dan juga Palestina ya, seperti itu yang kita harapkan, yang kita doakan. Bukan hanya itu Festi, tapi ada kabar yang juga seru banget di mana Indonesia ini bukan hanya mengirimkan mie instan. Kita juga mengirimkan yang namanya bantuan kemanusiaan alat-alat seperti kesehatan, alat medis, susu, alat medis. Tapi juga kita akan perdamaian dan juga pertahanan. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah membagikan atau mentransmisikan daging kaleng dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang diharapkan nantinya ketika Idul Adha, kan seminggu lagi kabarnya kita mau, bener ya, tanggal 17 ya, kita Idul Adha besok Lebaran. Nah ini nantinya saudara-saudara kita di Palestina juga bisa merayakan, merasakan, ini menjadikan momen-momen kita untuk kebersamaan seperti itu, untuk berbagi Palestina, kepada Indonesia itu sesama. adalah saudara bareng gitu. Oke. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kesiapan TNI dalam menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Agus memastikan seluruh personel kesehatan dan peralatan yang dipersiapkan untuk misi kemanusiaan di Gaza dalam kondisi siap operasi. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau kesiapan rumah sakit lapangan yang digelar di Yonkes 11 Kostrad pada Jumat 7 Juni 2024. Peninjauan tersebut adalah bagian dari rangkaian penyiapan operasi kemanusiaan gabungan bidang kesehatan di Gaza, Palestina. Pada momen tersebut, Panglima TNI menerima penjelasan lengkap dari Dan Yonkes 11 Kostrad, Letkol Hengki Irawan, terkait persiapan personel dan rumah sakit lapangan yang digelar. Lebih lanjut, Agus menekankan dua hal, yakni perlengkapan perorangan dan senjata agar disiapkan yang terbaru, serta seluruh personel yang diberangkatkan harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputaran Gaza, pemirsa, ada gitaris Ceylon 7 Eros Chandra melelang gitarnya yang diumumkan lewat akun sosial media Instagram pribadinya. Hasil lelang gitar ini nantinya akan didonasikan bagi warga Palestina. Melalui akun sosial media Instagram resminya @eroschandra, dirinya menyampaikan lelang gitar untuk Gaza. Hasil lelang gitar ini 100% akan disalurkan ke Basnas melalui Kitabisa untuk warga Palestina. Tidak butuh waktu lama, lelang gitar hanya dilakukan 1 hari, dimulai dari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Vendor Telecaster Eros Chandra _28 berhasil dimenangkan oleh akun @cyberbagus dengan penawaran tertinggi sebesar 125 juta rupiah. Disebutkan gitar tersebut adalah gitar yang dipakai pribadi oleh Eros sejak Ceylon 7 pertama kali tampil setelah era pandemi berakhir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pemirsa yang melakukan banyak pertemuan bilateral, antara lain pertemuan courtesy call dengan Perdana Menteri Norwegia. Dan pertemuan kedua adalah dengan utusan khusus Inggris untuk isu Myanmar dan Direktur Afghanistan Kementerian Luar Negeri dan Inggris. Saat ini dunia Check It Against Delivery International cukup khawatir karena melihat situasi yang memburuk dengan meningkatnya kelas antara junta militer dengan ethnic armed organization. Pembahasan mengenai isu Afghanistan sebagian besar terfokus pada persiapan penyelenggara pertemuan Doha 3 yang menurut rencana akan diselenggarakan di Doha pada tanggal 30 Juni hingga 1 Juli 2024. Indonesia diundang dalam pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan-pertemuan di sela-sela Oslo Forum, semua pihak mengapresiasi peran yang terus dimainkan oleh Indonesia untuk isu Afghanistan. Sementara untuk isu Palestina terdapat harapan besar agar resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru mengenai Palestina dapat dijalankan sehingga perang dapat segera berakhir. Selama di Oslo, Menlu menjadi narasumber podcast yang di-host oleh Center for Humanitarian Dialogue yang membahas mengenai mediasi dan perdamaian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, luar biasa sekali ya dengan adanya kasus di Gaza ini ya, banyak sekali mencuri perhatian. Bukan hanya di kalangan kita saja, bahkan public figure, artis-artis ikut mendoakan, ikut mendukung Palestina seperti itu. Salah satunya ada gitaris Ceylon Seven Eros ya, yang dimana ini adalah salah satu gitar bersejarah buat dia, kesayangannya. Tapi kalau misalnya untuk saudara kita, bolehlah kita lelang 120 juta itu sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk saudara kita pasti ya di sana. Jangankan 120 juta, kita nyumbang doa satu dan dus dukungan mie, buat mereka pun ini sangat luar biasa. Itu udah luar biasa banget karena memang kondisinya di sana sudah tidak memungkinkan ya, Ves ya. Dan bukan hanya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saja yang melakukan kunjungan kerja untuk melakukan galang dukungan terhadap Palestina, tapi juga ada dari Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi yang melakukan berbagai kunjungan bilateral seperti itu ya. Biasa sekali, semoga saja ini bisa mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat. Sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan, seperti salah satunya diantaranya adalah kasus Vina yang terus diupdate oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Saat lagi hanya di Menyapa Pagi Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Vesti dan juga pemirsa, ini ada kasus 8 tahun yang ramai sekali diperbincangkan di X, di Meta, ini baru di Twitter, viral di semuanya viral lagi. Gara-gara adanya salah satu film layar lebar. Nah, Vina itu sebelum 7 hari. Nah, ngomongin tentang hal itu ya pemirsa, ini ada tim Hotman 911 menggelar konferensi pers kasus Vina Cirebon yang tak kunjung usai selama 8 tahun. Pengacara kondang Hotman Paris meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat tim pencarian fakta independen di kalangan profesor hukum pidana dari berbagai universitas untuk mengumpulkan fakta kejadian sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pengacara Hotman Paris mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi sejak tahun 2016 yang hingga saat ini kasus tersebut belum juga menemui titik terang. Oleh karenanya Hotman Paris meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Hotman juga mengusulkan tim pencari fakta independen berasal dari kalangan profesional dan universitas. Dirinya juga mengajarkan apabila penyidikan terus berlangsung, bisa dipastikan hanya Peggy saja yang akan dihukum, lalu kasus pun ditutup kembali. Agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Sebagai informasi, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon yang dilakukan oleh geng motor kembali dilanjutkan setelah kisah Vina diangkat ke dalam film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari.
Pada tahun 2016, polisi telah menetapkan 11 tersangka, namun hanya 8 orang yang ditahan. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengejaran daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Widya Ningsih, Sinpo TV melaporkan. Alhamdulillah lah ya udah banyak take sekali over sama orang yang Bang Hotman. menyinggung hal ini seperti itu ya, apalagi juga ini menarik perhatian dari pengacara kondang Hotman Paris. Yes, Udahlah, kalau semoga udah saja Hotman ini Paris makin yang viral. turun, ya kan? Mudah-mudahan kasus ini bisa segera terselesaikan. Oke, Vesti, ini masih seputaran tentang kasus dari Vina. Betul. Ini Peggy Setiawan atau PS, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Dan pemeriksaan teks psikologi ini untuk membuat terang kasus yang hampir 8 tahun tak kunjung usai. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Jules Abraham Abbas, mengatakan pemeriksaan terhadap tersangka PS dilakukan tim psikolog pada 8 hingga 9 Juni 2024. Selain PS, pemeriksaan juga dilakukan terhadap keluarga tersangka. Menurut Jules, tim psikologi yang dilibatkan berasal dari luar Polri. Untuk hasil dan metode pemeriksaan menjadi kewenangan mutlak dari ahli psikolog. Lebih lanjut dalam perkara ini, penyidik Polda Jabar juga telah memeriksa 68 saksi dan beberapa bantuan ahli. Dari proses tersebut, penyidik juga mendapat dukungan dari Mabes Polri. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terkait kasus Vina, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyebut kasus Vina dan Eki di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Benar, dan hal ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menilai kasus Vina dapat selesai selama 7 hari. 7 hari. 7 hari 8 tahun kali. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Mahfud MD untuk tidak lagi banyak berkomentar. Hal tersebut disampaikan Habib menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut kasus pembunuhan Vina di Cirebon bisa selesai dalam waktu 7 hari. Habibur Rahman menegaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Tak hanya itu, Habib pun merekomendasikan agar upaya hukum dalam kasus Vina Cirebon dilakukan dengan cara peninjauan kembali. Dengan catatan ditemukan bukti baru yang memperkuat hal itu. Tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat penegak hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya? Harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita misalnya melihat ya pemirsa dan juga Wira ya, tidak hanya beberapa pengacara yang bermunculan mencari ketenaran. Benar. Seperti itu. Ada yang berbicara soalnya aku adalah salah satu pengacaranya dari keluarga Vina pada saat 2016 yang lalu juga keluarga Vina tidak
menggunakan pengacara. Ini bermunculan juga dari Mahfud MD yang bercuit-cuitan seperti itu di luar sana. Dan bahkan ini banyak sekali menimbulkan perhatian dari Habibur Rahman yang mengatakan bahwa udahlah jangan banyak berbicara apapun. Karena kan ini nantinya menimbulkan pro dan kontra dan juga huru-hara. Iya bener banget sekali lagi ya. Festi, ini masih terkait kasus Vina dan Eki ya. Kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon masih menjadi sorotan publik. Kini terdapat 10 saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati mengatakan alasan para saksi mengajukan perlindungan tidak terlepas dari tekanan dan ancaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut adanya pertambahan jumlah saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang mengajukan perlindungan. Pihak LPSK pun tengah menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati mengatakan saat ini terdapat 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog dan masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut. LPSK pun menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai dari perlindungan fisik, psikis hingga perlindungan medis. Maka dari itu fokus utama LPSK saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi, korban, hingga keluarga dari kasus tersebut. Sampai hari ini kami masih penelaahan ya, karena kan memang ada beberapa hal-hal teknis yang perlu dilakukan, seperti asesmen psikologis, karena asesmen psikologis itu kan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat gitu ya dalam rangka tersebut. Dari hasil asesmen psikologis itu nanti akan kelihatan ya kebutuhannya. Misalnya nanti dari keluarga korban misalnya membutuhkan bantuan psikologis atau mungkin juga ada bantuan medis gitu ya. Tetapi kan memang basisnya LPSK itu kan memiliki beberapa perlindungan ya, seperti perlindungan fisik, kemudian perlindungan hak prosedural ya, pendampingan, bantuan medis, psikologis gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti tergantung bagaimana hasil asesmen psikologis dan juga penelaahannya gitu loh, berbasis dari situ. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kira-kira ini saksi apa ya? Saksi mata apa saksi bisu ya kira-kira ya Wira dan juga pemirsa ya? Berapa tahun yang kemarin kemana sih First? Kalau misalnya kita melihat kan banyak sekali pengacara-pengacara yang baru saja mengatakan bahwa atau mengaku-ngaku ini sebagai pengacara dari keluarga Vina. Ini tiba-tiba ada 10 orang saksi yang mengaku-ngaku sebagai saksi yang melihat. Lalu 8 tahun lalu itu kemana aja kok dibungkam? Katanya ada ancaman dan juga ada tekanan. Izinkanlah saya untuk mengabarkan berita ini lebih lengkap lagi ya. Pokoknya tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami berdua balik setelah yang satu ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Wira Adanta dan juga saya Festi Rahmadi yang serius. Oke, kalau tadi ada kabar dari kelanjutan kasus Vina dan juga Eki yang juga sudah menyita 8 tahun perhatian dan baru terungkap belakangan ini. Kami bergeser ke informasi yang lainnya Pak Pirsa. Ini ada kabar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang dalam rapat kerjasama Komisi 4 DPR RI pada 12 Juni 2024 menyampaikan tanggapan soal badak di Taman Mini Ujung Kulon yang hilang sebanyak 26 ekor. Kok bisa ya? Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pendalaman dan pembuktian dengan metode monitoring populasi badak melalui kamera jebak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada 12 Juni 2024 menyampaikan tanggapan soal badak di Taman Mini Ujung Kulon yang hilang sebanyak 26 ekor. Menteri KLHK merespon bahwa diperlukannya pendalaman dan pembuktian berupa tulang belulang dari hasil buruan. Sejauh ini jumlah kehilangan badak yang disampaikan sebanyak 26 ekor merupakan hasil dari keterangan pemburu. Dengan begitu, Menteri KLHK masih terus mendalami metode monitoring populasi badak melalui kamera jebak. Sudah dipersiapkan sebanyak 179 kamera yang dipasang, meskipun target semula adalah 250 kamera jebak, khususnya di TM Taman Mini Ujung Kulon.
Kemudian tentang badak, tadi ditanyakan badak, saya akan berikan jawaban tertulis aja bahwa yang kehilangan menurut berita itu 26 ekor itu perlu pendalaman dan pembuktian berupa tulang belulang dari hasil buruan. Karena data itu, angka 26 ini datangnya dari pengakuan para pemburu. Jadi yang sudah ditangkap 6 orang. Jadi kalau pemburu itu kan dia berburunya nggak sendiri-sendiri, tapi beberapa grup-grup begitu sehingga bisa terjadi double counting. Ini sedang didalami. Tadi diminta harus ada metodenya, tepat sekali bahwa monitoring populasi badak kita lakukan antara lain melalui kamera trap. Jadi ditemui dari kamera trap yang dipasang pada tahun 2020, 2021 dan seterusnya, dan pada tahun 2022 dengan 132 kamera trap teridentifikasi 41 1 tahun, dan kalau kumulatif menjadi 76, dan kemudian sudah ada yang lahir jadi 80. Ini nanti mohon izin kami laporkan juga secara tertulis. Sebetulnya untuk wilayah jebak di TN Ujung Kulon perlunya 250 kamera trap pada Riri, tapi kita baru bisa pasang maksimum 179. Dari Jakarta, Mei Siregar, Simpo TV melaporkan. Ada juga kabar dari Raffi Ahmad pemirsa yang menyatakan menarik diri dari proyek pembangunan Beach Club Gunung Kidul, Yogyakarta yang kini sedang menjadi kontroversi. Dan hal ini disampaikan oleh Raffi lewat video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya ketika sedang berada di Mekah. Melalui unggahan video, Raffi Ahmad menyatakan dirinya mundur dari proyek Beach Club yang akan dibangun di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernyataan Raffi Ahmad diberikan usai muncul sebuah petisi terkait penolakan pembangunan Beach Club di Gunung Kidul tersebut. Petisi itu bernarasi tolak pembangunan resort Raffi Ahmad di Gunung Kidul. Sebelumnya petisi yang dibuat oleh seseorang bernama Muhammad Raffi pada 21 Maret 2024 yang sudah mendapatkan lebih dari 44.000 tanda tangan. Proyek ini mendapatkan kecaman dan protes dari banyak pihak karena dianggap berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Merespon dari petisi, Raffi Ahmad menegaskan bahwa dirinya mundur dari proyek pembangunan. Raffi menyampaikan bisnisnya harus selalu berjalan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dirinya menyebut pekerjaan yang dijalankan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa Komisi 4 DPR RI Hairudin dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu 12 Juni 2024 menyinggung terkait penanganan sampah yang harus difokuskan. Benar, dan Hairudin juga menegaskan agar sampah dapat dihancurkan dan dibuang ke asalnya. Komisi 4 DPR RI Hairudin dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu 12 Juni 2024 menyinggung isu lingkungan hidup terkait sampah yang harus difokuskan penanganannya. Hairudin menegaskan agar sampah dapat dihancurkan dan dibuang ke asalnya. Mengingat tumpukan sampah yang tidak dapat ditangani dengan efektif di berbagai daerah, kini memerlukan regulasi penanganan dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam penanganannya. Di samping itu diikuti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara menghancurkan sampah, sehingga tidak menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan. Terutama di lingkungan hidup ya. Ini dunia persampahan kita kan dunia yang terus menyesakkan dada kita ini. Saya ini hanya ingin menyampaikan mungkin begini ya. Sampah kita itu ada asalnya tanah. Ada asalnya oksigen. Ada asalnya hidrogen. Semua ada asalnya. Ini kan tidak terbentuk langsung jadi gelas. Tapi ini dibuat dari dasarnya apa? Mungkin nggak kita bisa kembalikan ini ke dasarnya kembali. Kita kembalikan ini ke tanah lagi. Kita kembalikan lagi ini ke oksigen lagi. Mungkin nggak begitu. Atau kita kantong plastik ini yang sampah besar itu plastik sekarang. Mungkin nggak mereka dikembalikan lagi. Itu kan senyawa yang dibuat, diproduksi secara tentu kimiawi ya. Nah ini perhatian kita pada dunia sampah ini memang butuh fokus. Pertama keterdidikan masyarakat kita dunia bahwa bahan organik itu bisa menjadi baik bagi mereka buat pupuk. Dan tentu butuh edukasi bagaimana
yang bahan organik, masyarakat kita bisa membuat pupuk sendiri. Artinya tidak sendirian, Ibu Dirjen Lingkungan Hidup. Kita dorong dengan bantuan terus membuat pabrikasi, seolah-olah itu tidak nampak nyata hasilnya. Nah, kita butuh yang kedua, bagaimana plastik bisa menjadi kembali lagi ke asalnya. Tentu kan semua juga dengan kekuatan pemanasan suhu. Bagaimana plastik itu bisa menjadi lebur kembali, bisa menjadi oksigen kembali, tentu dengan yang baik, yang sehat. Artinya butuh riset di dunia lingkungan hidup kita bagaimana sampah ini bisa dibuang lagi ke asalnya. Karena kan solusi kita dengan cara recycle begitu berat tuh. Dari Jakarta, Mei Siregar, Simpo TV melaporkan. Ngomongin Wah, sampah, Festi. sampah banyak banget. Bukan hanya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, apalagi ya, Say? Tapi semoga saja ya semua orang berbicara tentang sampah, tetapi sekali lagi Ini kan salah satu banjir, benar penyebab banjir sampah, tapi seperti yang itu. perlu diperhatikan adalah gimana caranya supaya sampah ini bisa menjadi energi terbarukan, dikelola sedemikian rupa untuk menjadi energi hijau yang bisa Bener dikelola, banget. gitu kan. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur ini menggelar aksi sapu bersih Sungai Mahakam. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka memperingati World Ocean Day yang diperingati pada 8 Juni 2024. Polri melalui jajaran di Polairut Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan sapu bersih Sungai Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Ocean Day yang digelar pada 8 Juni 2024. Bukan hanya jajaran di Polairut yang turut mengikuti kegiatan sapu bersih Sungai Mahakam, melainkan masyarakat juga turut berpartisipasi aktif. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan sungai yang bersih dari sampah dan limbah. Aktivitas ini diharapkan juga bisa berdampak positif pada ekosistem sungai. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Wira ya, meskipun itu sudah diselenggarakan pada tanggal 8 Juni kemarin, tapi kalau misalnya urusan kebersihan, gitu, sapu-sapu sampah tidak harus tanggal 8. Tanggal sekarang juga seharusnya kita lakukan setiap nggak harus saat diperingati seperti setiap tanggal itu. 8 aja ya pemirsa, karena sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara dari sekian 200 lebih negara, ini kita masuk top 5 sebagai negara dengan penyumbang sampah tertinggi. Ayo kita apalagi di Pangandaran, Pantai Pangandaran, Pelabuhan Ratu, itu sangat disayangkan loh kalau misalnya turis-turis ini datang ke Indonesia melihat banyaknya sampah. Wow. Saya pengen ngajak banget pemirsa untuk benar-benar mencintai sampah dengan cara menggunakan sampah untuk mendaur ulang, menggunakan ini sebagai energi hijau yang bisa mempermudah dan melanjutkan kehidupan kita yang jauh lebih green lagi ya. Betul, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sampaikan cinta terbaik dan semangat terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Terima kasih Terima dan kasih. sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat pagi, sampai jumpa.